wabarakatuh. Kembali di channel Dr. Safari Online. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena antibody dependent enhancement pada vaksin COVID-19. Senjata makan tuan apa bukan gitu ya. Nah, latar belakang diangkatnya kasus ini adalah karena adanya kekhawatiran bahwa vaksin COVID-19 ini akan menimbulkan dampak buruk ya. Nah, nanti kita bahas apakah seperti itu atau tidak. Nah, nanti yang kita bahas itu adalah pertama, apakah yang dimaksud dengan antibody dependent enhancement itu atau nanti singkat dengan ADE. Ya, kemudian kita bahas tentang ADE pada penyakit virus. Karena ADE itu tidak hanya pada penyakit virus ya, pada penyakit bakteri bisa, protozoa bisa gitu ya. Nah, kemudian nanti kita bahas ADE pada COVID, coronavirus yang dulu ya, yang MERS termasuk di dalamnya ya. Kemudian ADE pada COVID-19 ini, nah, kemudian kemungkinan ADE pada vaksinasi COVID-19 ya, apakah ADE itu muncul pada vaksinasi COVID-19 ini. Ya, kemudian beberapa strategi pencegahan ADE pada vaksinasi COVID-19 jika memang itu dicurigai akan terjadi ADE. Ya. Nah, kita mulai dengan yang pertama, apakah yang disebut dengan ADE itu atau antibody dependent enhancement itu? Ya, ada beberapa definisi ya, tapi kurang lebih sama. Ya, ADE itu adalah fenomena yang terjadi ketika virus itu memanfaatkan antibodi yang sudah ada akibat infeksi sebelumnya atau akibat vaksinasi ya, dimanfaat untuk apa? Dimanfaatkan untuk masuk ke dalam sel target dalam tubuh kita. Nah, itu yang disebut dengan ADE. Jadi mudahnya itu antibodi yang seharusnya bisa untuk melawan virus, tetapi dengan ADE ini, fenomena ADE ini, maka antibodi itu justru memfasilitasi virus untuk masuk ke dalam sel target kita, sel tubuh kita. Nah, itu yang disebut dengan ADE. Nah, ada juga yang mendefinisikan ADE itu sebagai peningkatan beratnya penyakit pada seseorang yang sudah memiliki antibodi sebelumnya, ya baik akibat dari infeksi sebelumnya, akibat vaksinasi ataupun karena imunisasi pasif yang perberatan tersebut terkait dengan antibodi yang sudah ada. Nah, sebenarnya intinya sama ya. Nah, kita masuk ke bab berikutnya ya, apakah ADE itu ada pada penyakit virus? Ya, ternyata memang ada. Ya, kalau kita total itu kira-kira ada 40 penyakit yang diperantari oleh ADE ini ya. Nah, kalau pada penyakit virus, ya contohnya itu adalah penyakit dengue, ya demam berdarah, ya yang disebabkan oleh virus dengue, ya kemudian Zika, Ebola, HIV/AIDS itu ya, dan juga bisa karena vaksin RSV atau rhinosinciovirus ya, itu yang saluran nafas ya. Nah, ternyata memang ADE ini telah ditemukan ada pada demam berdarah dan seterusnya tadi. Nah, bagaimana dengan pada COVID? Ya, ternyata memang ADE itu ditemukan pada MERS dan pada SARS-CoV yang sebelum ini ya. Nah, walaupun tidak semua beta coronavirus itu menyebabkan ADE ya. Nah, tetapi pada MERS dan pada SARS-CoV yang sebelum ini, yang CoV-2 ini, sebelum CoV-2, maka memang ada fenomena antibody dependent enhancement ini ya. Bagaimana dengan COVID-19? Nah, kita lihat dulu data dan faktanya ya. Faktanya itu adalah anak-anak ya relatif lebih ringan gejalanya dibandingkan orang tua. Nah, dugaannya adalah ya memang anak-anak biasanya baru terinfeksi pertama kali ya, sedangkan orang tua biasanya sudah beberapa kali terinfeksi ya. Nah, sehingga anak-anak karena infeksinya baru pertama kali itu tidak berat karena belum ada antibodi yang terbentuk untuk COVID-19 ini ya, untuk COVID atau untuk corona yang lain.
Ya, sehingga pada anak-anak gejalanya lebih ringan. Sebaliknya orang tua, karena dia sudah pernah terinfeksi oleh virus corona yang lain, maka pada orang tua itu sudah terbentuk antibodi. Ya, karena sudah ada antibodi, maka antibodi yang sebelumnya itu bisa menyebabkan adanya ADE pada COVID-19 pada orang tua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata pada virus corona yang kedua ini, SARS-CoV-2 ini, ada motif ADE, ya, motif tertentu pada susunan genetika dari virus corona yang kedua ini, SARS-CoV-2 ini, yang bisa memicu terjadinya antibody dependent enhancement. Nah, itu hasil penelitian, ya. Kemudian ada juga fakta yang lain, ya, data dan fakta yang lain. Di protein S pada virus corona itu, jadi virus corona itu ada yang namanya protein S atau protein spike yang membentuk corona itu seperti mahkota itu, ya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, di protein S itu ada yang bagian tidak bervariasi. Maksudnya apa? Maksudnya baik ke SARS-CoV-2 maupun virus corona yang lain itu, dari protein S-nya yang lain itu tidak bervariasi, artinya sama, ya. Sedangkan ada bagian yang bervariasi. Bervariasi itu artinya setiap jenis virus corona tertentu mempunyai susunan tertentu juga, jadi tidak sama dengan yang lain. Nah, karena begitu, kalau nanti ada antibodi, maka antibodi terhadap bagian protein S yang bervariasi itu tidak sama. Tetapi antibodi terhadap protein S, bagian protein S yang tidak bervariasi, maka antibodinya sama. Nah, itu bisa saling kenal mengenali antara virus corona satu dengan yang lain, jenis yang satu dengan jenis yang lain. Nah, itu bisa memicu terjadinya ADE pada COVID-19 ini, ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah pada percobaan, ya, di luar tubuh manusia tentunya, ya. Nah, ternyata kalau pada kultur virus corona dalam sel itu, ketika di medium kulturnya itu diberi antibodi imunoglobulin G, maka jumlah virus corona yang masuk ke dalam sel itu lebih banyak, ya, dibandingkan yang tidak ditambahi dengan antibodi. Nah, ini curiga sekali adanya antibody dependent enhancement pada coronavirus kedua ini. Nah, kemudian paparan SARS-CoV-2 pasca vaksinasi pada Coxsackie rhesus, ya, ternyata menimbulkan kerusakan paru, ya. Walaupun penelitian yang lain menunjukkan sebaliknya. Maksudnya bagaimana? Nanti kita lihat sebaliknya itu, ya. Jadi setelah divaksinasi, dipapar dengan virus corona, tidak ada kerusakan, malah terlindungi. Tetapi penelitian yang ini, ya, itu menunjukkan bahwa paparan virus corona setelah kera itu divaksinasi dengan SARS-CoV-2 ini justru malah menimbulkan kerusakan paru-paru. Nah, data dan fakta yang lain, semakin tinggi kadar IgG pada seseorang itu dengan COVID-19, maka gejalanya justru semakin berat. Nah, itu data dan faktanya. Nah, sehingga dengan data-data itu kita curiga bahwa COVID-19 ini berpotensi untuk terjadinya antibody dependent enhancement. Nah, ini, ya. Kenapa bisa begitu, ya? Kenapa? Karena, ya, antibody yang terbentuk sebelum terkena COVID-19 ini, ya, itu bisa jadi adalah antibodi terhadap virus corona yang lain yang bukan SARS-CoV-2 ini, sehingga sifatnya itu adalah tidak bisa menetralisasi, jadi tidak bisa menetralkan virus corona yang kedua ini, SARS-CoV-2, ya, sehingga antibodi yang non netralisasi itu justru akan memicu terbentuknya antibody dependence enhancement, ya. Atau, ya,
Ada antibodi netralisasi, ya, ada antibodi yang bisa menetralkan virus corona yang kedua ini, tetapi kadarnya nggak cukup, ya, atau kadarnya suboptimal, ya, sehingga bisa memicu timbulnya ADE ini. Nah, tapi itu teori-teori yang lama, ya. Berdasarkan laporan penelitian yang terbaru, ya, bahkan antibodi yang netralisasi yang kadarnya cukup pun bisa menimbulkan ADE, ya. Ini merubah pola pemikiran kita tentang antibody dependent ini daripada yang sebelumnya, ya. Nah, ternyata untuk timbulnya ADE itu tidak hanya diperlukan antibodi saja, ya. Jadi yang pertama memang jelas dibutuhkan ikatan antara virus corona dengan Fc gamma reseptor yang bersifat aktivasi, ya. Jadi ada ikatan antara virus corona dengan antibodi. Nah, kompleks antara virus corona dengan antibodi itu akan ditangkap oleh sebuah struktur di membran sel target itu yang disebut dengan Fc gamma reseptor yang bersifat aktivasi. Aktivasi apa? Mengaktifkan sel. Misalnya apa? Fc gamma reseptor 2A, ya. Fc gamma reseptor 3A misalnya, ya. Kalau yang bersifat inhibisi itu Fc gamma reseptor 2B, itu contohnya. Tapi itu saja nggak cukup. Jadi ikatan kompleks virus corona dengan antibodi yang berikatan dengan Fc gamma reseptor itu tidak cukup untuk mengaktifkan munculnya ADE ini, ya. Nah, kalau yang ini namanya ADE ekstrinsik, ya. Ini hanya memperantarai masuknya virus corona ke dalam sel target, jadi memudahkan virus corona masuk ke dalam sel target. Tetapi ternyata diperlukan faktor lain, ya. Seperti apa? Seperti faktor leukosit imunoglobulin like reseptor beta 1. Intinya apa? Intinya diperlukan faktor lain yang menekan respon pertahanan sel, ya. Ya. Sehingga ini yang disebut dengan ADE yang intrinsik. Nah, kalau ada dua kombinasi ini, ya, virus mudah masuk, dan virus yang setelah masuk beranak pinak di situ yang dikeluarkan jauh lebih banyak kalau ada dua hal ini. Nah, itu, ya. Nah, kemudian bagaimana mekanismenya? Ya, ternyata mekanisme masuknya virus corona yang berikatan dengan antibodi itu adalah adanya ikatan antara imunoglobulin antibodi dengan protein S itu menyebabkan perubahan bentuk dari protein S, ya, sehingga bagian protein S itu terpapar oleh enzim proteinase, enzim yang ada di membran sel kita, yang justru enzimnya itu ketika memecah protein S ini justru malah memudahkan virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita, ya. Makanya setelah dipotong oleh enzim proteinase, maka protein S itu akan memfasilitasi ikatan antara protein S dengan membran sel, ya. Itu yang mekanisme yang pertama. Mekanisme yang lain adalah penempelan antibodi yang ditempeli virus pada Fc gamma reseptor itu akan memicu internalisasi. Jadi kompleks itu akan dicaplok, ya. Nah, saat terjadi pengasaman dari endosom, maka terjadi perubahan dari bentuk protein S. Nah, selanjutnya sama, ya. Bedanya cuma yang satu tadi tidak perlu dengan pembentukan pencaplokan, pembentukan kantong. Kalau yang kedua ini butuh kantong di dalam sel. Nah, sekarang kita bicara apakah vaksin COVID-19 itu bisa menimbulkan ADE. Nah, ini yang penting, ya. Nah, kalau ini sebenarnya sudah kita bahas di virus corona bagian 1, vaksin virus corona bagian 1, ya. Nanti kalau ingin lebih jelas bisa lihat di video yang sebelumnya, ya. Jadi intinya ketika diberikan vaksinasi pada hewan coba,
baik itu tikus, baik itu kera, ya, baik itu mencit, ya, ternyata menimbulkan respon proteksi, ya, dan tidak memunculkan adanya kerusakan dari hewan coba, ya, kerusakan organ dari hewan coba. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada antibody dependent enhancement. Namun, kenapa kok tidak ada antibody dependent pada vaksinasi COVID-19? Ya, karena harus ada ikatan kompleks imun dengan Fc gamma reseptor. Tadi ya sudah. Nah, virus itu harus masuk dan hidup di dalam sel imun. Ya. Yang pertama ini sudah bisa ditemukan. Ya. Virus masuk dan hidup di dalam sel imun bisa. Ya. Virus COVID bisa hidup di dalam sel imun. Ya. Dan harus ada penghambatan daya tahan seluler. Nah, ini masih dalam perdebatan. Ya. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah walaupun tadi hewan coba yang diberikan vaksin COVID itu tidak muncul ADE, tetapi ada laporan yang sebaliknya yang mengatakan bahwa hewan coba itu mengalami antibody dependent enhancement pasca vaksinasi. Ya. Nah, terus bagaimana? Kan begitu. Nah, memang untuk sementara ini untuk meyakinkan bahwa ada ADE pada COVID-19 itu belum sampai tahap final, ya, sehingga dimungkinkan, walaupun dimungkinkan secara teori dan pada percobaan akan adanya ADE pada COVID-19 ini, namun membutuhkan waktu yang cukup untuk benar-benar mengatakan bahwa ada ADE pada COVID-19 ini, ya. Walaupun sekali lagi secara teori bisa dan pada percobaan itu didukung datanya, ya. Tapi kita masih membutuhkan beberapa penelitian yang lebih lanjut untuk meyakinkan, benar-benar yakin apakah ini memang benar-benar ada ADE pada COVID-19 ini, ya. Terus bagaimana caranya? Ya, ini cara untuk mencegah terjadinya ADE pada vaksinasi COVID-19. Ya, yang pertama naikkan kadar IgG. Artinya apa? Artinya justru kita mencari vaksin yang bisa menaikkan kadar imunoglobulin G yang tinggi. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, vaksin itu harus mentargetkan bagian tertentu dari protein S itu yang bervariasi tadi, yang namanya RBD, reseptor binding domain, yaitu bervariasi. Artinya kalau yang ditargetkan yang bervariasi ini, maka sangat kecil kemungkinan adanya cross reaksi antara virus corona COVID-19 dengan corona yang lain. Gitu ya. Nah, walaupun ada laporan juga yang mengatakan bahwa meskipun yang ditarget RBD tetap saja terjadi ADE, gitu ya. Nah, tapi kan kita ada usaha-usahanya, ya, naikkan kadar IgG. Vaksinnya itu harus bisa menaikkan kadar IgG dengan tinggi. Vaksinnya mentarget bagian khusus RBD, ya. Ya, gunakan adjuvan. Ya. Nah, ada yang mengusulkan, ya, untuk menghindari ADE ini diperlukan justru imunosupresan yang bisa merubah lingkungan itu dari mencegah terjadinya ADE ini, ya. Tetapi semua ini baru tahap selain yang RBD, ya. Kalau RBD sudah ada penelitiannya, ya, dan memang RBD yang disuntikkan itu, vaksin terhadap RBD yang disuntikkan itu bisa melindungi dan tidak terjadi ADE, ya, pada hewan coba tentunya, ya. Nah, tapi kalau untuk yang naikkan kadar IgG gunakan adjuvan, kemudian penggunaan imunosupresif, ya, itu masih dalam wacana, ya. Nah ini adalah idealnya, ya, idealnya. Jadi kalau idealnya itu, ya, untuk membuat vaksin COVID-19 ini, ya, memenuhi tahapan-tahapan. Nah, salah satunya adalah tahapan tentang adanya apakah ada ADE pada COVID-19 ini. Nah, itu harus dijelaskan dulu, harus clear dulu, ya. Kemudian fase preklinik itu juga memperhitungkan apakah akan adanya ADE ini, ya.
kemudian lewat uji klinik fase kedua dan fase ketiga, ya, uji klinik. Ya. Nah, dari situ nanti kita ketahui apakah memang ada ADE ini atau tidak. Ya. Kalau tidak ada, ya berarti insya Allah yang diributkan selama ini tidak terjadi, ya. Tetapi kalau emang ada, ya sebaiknya kita cari metode vaksinasi yang lain, jangan yang sekarang ini, yang di vaksin inaktif ini, ya. Perlu hati-hati. Nah, saya tidak ingin masuk ke perkara apakah rencana vaksinasi yang di negeri kita ini apakah tergesa-gesa atau tidak, ya. Saya tidak ingin masuk ke situ. Saya hanya ingin masuk ke apakah ada ADE pada COVID-19, apakah ada risiko ADE pada vaksinasi COVID-19, ya, dan bagaimana cara mengatasinya, ya. Jadi kesimpulannya adalah dimungkinkan, ya, adanya ADE pada COVID-19 maupun akibat vaksinasi COVID-19, ya, walaupun kita masih perlu waktu untuk meyakinkan betul apakah ADE ini benar-benar ada pada COVID-19 atau tidak, gitu, ya. Karena masih banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sehingga benar-benar meyakinkan kita akan adanya ADE ini. Yang kedua, nah kalau memang ingin menggunakan vaksin, maka ya dipertimbangkan baik-baik, ya, vaksinnya itu harus sudah melewati uji klinik fase 2, fase 3, ya. Ya, nanti kalau fase 4 kan nanti setelah dipasarkan, ya. Ya, saya kira demikian, ya. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu diskusikan lagi, silakan tulis di kolom komentar, ya. Nanti kalau memang diskusinya perlu pembahasan lebih lanjut, nanti kita buatkan video lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.